kepada Bapak Kejagung dan Kapolri yang terhormat, Pak Presiden Jokowi dengan tegas menyatakan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dengan tegas menyatakan jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Makanya kami harapkan kepada Kejagung untuk datang dan terimalah aksi kami ini, sambut aksi kami. Jangan kami dipertemukan dengan perwakilan Kejagung sendiri yang harus menemui kami. Dan juga dengan tegas juga kami ingin menyampaikan bahwa usut tuntas kasus Brigadir J, siapapun dalang-dalangnya, siapapun yang ada di balik itu semua, usut tuntas. Dan juga dengan perasaan kecewa, kami cinta Polri, kami cinta Polri, tapi inilah ungkapan perasaan kami. Kami kecewa, maka dari itu tuntutan kami juga reformasi Polri seadil-adilnya dan seluas-luasnya. Jangan ada lagi yang ditutup-tutupi untuk Brigadir J. Reformasi secara menyeluruh, seperti yang dikatakan oleh orator sebelumnya. Sudah saatnya memang Ibu PJ harus ditangkap, harus ditangkap. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mewakili dari DPD Banten. Keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh. Pemuda nomor 1 NKRI harus maju-maju, jual-jual. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan juang Pemuda nomor 1. Menyambung orasi dari orator kita di DPD Banten. Nama saya Hitler Sitorus, sarjana hukum, ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa negara kita ini dibentuk oleh founding father kita sebagai negara hukum. Contoh, di mana hukum adalah sebagai panglima. Oleh karena itu, langit keadilan tidak boleh runtuh dengan secuil manusia-manusia penegak hukum. Untuk itu kita minta kepada kejaksaan sebagai penegak hukum ini, Bang, untuk mengusut tuntas, menuntut secara tuntas dengan pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 340 KUHP. Satu lagi yang paling penting, rekan juang, kita minta kepada Kejaksaan Agung agar sesegera mungkin menahan Ibu PJ yang telah juga ditetapkan sebagai tersangka. Jangan lagi ada tersangka yang dituduhkan pelanggaran pasal 340 KUHP masih berkeliaran di luar sana. Sebagaimana telah ketahui, obstruction of justice itu sangat banyak, saudaraku. Lalu kita bertanya-tanya, kenapa lagi ada tersangka masih bebas berkeliaran? Sekali lagi kita minta kepada Kejagung agar segera menangkap Ibu PJ dan menahan sekali. Kejagung! Kita sebagai organisasi Pemuda nomor 1 siap mendukung Kejagung dan Mahkamah Agung untuk tegaknya keadilan, khususnya untuk Brigadir J almarhum beserta keluarganya. Setuju? Para nomor 1 NKRI harus maju, dua-dua merdeka. Terima kasih. Baik, terima kasih orator dari Provinsi Banten. Sebelum penampilan Bang Martogi untuk menghibur kita saksikan orator yang berikutnya dari Departemen Hukum Pemuda Batak 1 Pimpinan Pusat, Bang Franky Sita. Tolong beliau.
kasih atas saudara-saudara yang datang ke sini untuk merubah reformasi hukum yang selama ini ada kejanggalan baik di kepolisian. Perlu kita tegaskan bahwa kenapa pasal 340 yang sudah benar-benar di ancaman hukuman terberat KUHP adalah hukuman mati terberat tidak di penjara. Itu pertanyaan besar. Jangan sampai hukuman terbesar aja tidak di penjara. Nanti kasus pidana lagi yang di bawah 5 tahun nanti bebas. Jangan jadi jurisprudensi di kemudian hari. Jadi kami rekan-rekan pejuang, rekan-rekan juang, kami harapkan kita pantau. Jika mana pihak kejaksaan nanti sudah sampai pada suatu kepolisian tidak bisa menahan Ibu PC, minta Kejaksaan Agung minta penangkapan untuk penahanan terhadap Ibu PC. Jangan ada diskriminasi karena atas asas kemanusiaan. Bayangkan di pondok, rutan pondok Abang Kopi itu wanita, banyak orang yang melahirkan, banyak orang yang punya anak tidak ada. Jadi bila kami minta tidak ada diskriminasi karena asas kemanusiaan, itu nonsen. Jadi kami minta kepada Kejaksaan Agung supaya pihak kepolisian tidak menahan Ibu PC. Kejaksaan Agung sudah lega berkas. Kami minta Kejaksaan Agung perintahkan untuk menahan Ibu PC. Saudara, jangan ada diskriminasi, tajam ke atas, ke bawah, tumpul ke bawah. Jadi kami minta pihak Kejaksaan Agung juga harus objektif, transparansi. Jangan sampai nanti penuntutan tidak sesuai dengan KUHP. Harus dihukuman mati. Siapapun letak pelakunya, karena hukuman terberat di KUHP adalah 340 kawan-kawan. Paling berat kalau tidak di penjara, bagaimana lagi sistem hukum di Indonesia. Bayangkan, sudah diekspos di mana-mana, sudah internasional, tapi tidak ada penahanan sampai ini. Sudah kelihatan diskriminasinya. Mau dibawa kemana negara kita ini secara hukumnya? Jadi kami minta pada saat ini pihak kejaksaan, kalau pihak polisian tidak bisa menahan Bu PC, pihak kejaksaan perintahkan untuk menahan. Biar supaya jangan ada diskriminasi. Terima kasih kepada rekan-rekan. Sekali lagi saya ucapkan atas kedatangannya ke sini. Abu Rahman Jaya 1. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bang Franky Sritonga. Teman-teman, kita akan diiringi oleh Bang Martogi Sitohang. Namun kita panggil dulu kawan-kawan kita yang masih jauh dari kita, ya kan? Setuju? Ikuti apa yang saya katakan, tapi dibalik ya. Dibalik. Contohnya, contoh. Bemo oto. Bagus. Oke, ya, kita ulang ya.